Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan juga syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan juga batin, masih diberikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan, hingga kita masih bisa menikmati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Salawat dan juga salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jilan Dwi Rizky NIM 1724164 akan menyampaikan dakwah terkait tak perlu kecewa terhadap takdir Allah. Kita sebagai manusia biasa tentunya kita pernah mengalami kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, kegalauan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita pernah mengalami kekecewaan, maka beristighfarlah. Kekecewaan merupakan suatu perbuatan ataupun suatu sifat kecil hati di mana kita terlalu berangan-angan, terlalu berekspektasi dan juga terlalu menginginkan sesuatu hal, namun hal tersebut tidak bisa kita capai ataupun tidak bisa kita dapatkan. Jika kamu merasa kecewa terhadap seseorang, berarti orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan jika kamu merasa kecewa terhadap suatu hal, maka hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Maka kecewa itu pun muncul. Orang kerap kali merasa kecewa karena apa yang ia harapkan, apa yang ia inginkan, dan apa yang telah ia angan-angan itu tidak sama dan tidak tercapai seperti apa yang telah ia harapkan. Namun seseorang akan merasa bahagia, akan merasa senang, dan akan merasa takjub jika apa yang ia inginkan, apa yang telah ia harapkan tersebut tercapai dan sama seperti apa yang diekspektasikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, penyakit, kedudukan, kesulitan hidup, kesengsaraan, bahkan semisal duri yang melukai kakinya, melainkan itu semua berfungsi sebagai penghapus dosanya di masa lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kekecewaan merupakan bentuk daripada rasa sedih ataupun rasa tidak senang terhadap pencapaian diri sendiri. Misalkan kita gagal dalam berusaha ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Misalnya kita berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, namun hal tersebut tidak tercapai, atau kita tidak lulus tes dan sebagainya, maka rasa kecewa itu akan muncul dalam diri kita. Lalu yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana cara kita mengobati ataupun mengatasi rasa kekecewaan terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sebagai umat manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah, kita harus percaya bahwasanya apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita harus memahami bahwasanya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Allah memberikan suatu kejadian ataupun hal kepada kita meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun kita harus pandai memandang daripada sisi positifnya. Kita harus memikirkan bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya tidaklah Allah membebani suatu umatnya melainkan dengan kesanggupannya. Dalam hal ini Allah mengetahui kesanggupan manusia, kesanggupan kita, bahwasanya kita yang tengah ditimpa musibah, kita sanggup, kita kuat, dan kita harus semangat untuk menghadapi cobaan yang Allah berikan, dan hal itu akan berujung baik kepada kita. Kita harus percaya bahwasanya apa yang menjadi jalan kehidupan kita adalah takdir yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Maka dengan demikian kita harus ikhlas, kita harus bersyukur, dan kita harus bertawakal kepada Allah atas suatu kejadian yang telah menimpa diri kita. Kita diberikan rasa kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan agar kita dapat berbagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain, namun tidak dengan kesedihan, tidak dengan kekecewaan.
kita dilarang untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan kesedihan tersebut tidak pantasnya kita umbar-umbar kepada media sosial agar orang lebih peduli pada kita. Bahkan dengan kesedihan, Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin kita lebih mengadu, ingin berkeluh kesah kepadanya. Melainkan Allah memberikan suatu musibah, bisa jadi karena kita telah melangkah jauh darinya, sehingga Allah menginginkan kita kembali dan dekat lagi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, bisa jadi kamu membenci suatu hal padahal ia amat baik untukmu, dan bisa jadi juga kamu menyukai suatu hal padahal ia amat buruk untukmu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwasanya tidak suatu kesulitan ataupun musibah yang kita alami ini adalah untuk keburukan bagi kita, dan tidak pula apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai dan apa yang kita harapkan itu merupakan suatu bentuk kebaikan untuk kita. Maka dengan demikian Allah membuat suatu skenario kehidupan kita, membuat takdir dalam hidup kita. Apabila Allah tidak menginginkan kita melakukan suatu hal yang buruk, Allah akan menimpakan kita suatu kejadian agar kita terhindar dari hal yang buruk tersebut. Maka setelah kejadian tersebut lewat, bisa jadi kita akan mengatakan Alhamdulillah, dan kita akan bersyukur kepada Allah, ternyata Allah Maha Baik. Kekecewaan merupakan cara Allah untuk mengatakan, bersabarlah, aku punya yang lebih baik untukmu. Allah terkadang membuat kita kecewa, sedih, galau, namun kita tidak mengetahui bahwasanya Allah membuat kita kecewa untuk menggantikannya jauh lebih baik dari apa yang telah kita alami. Bisa jadi Allah menunda suatu kejadian untuk kita dan menggantikannya, bahkan mendatangkannya jauh lebih baik dari apa yang telah Allah berikan saat ini kepada kita. Maka dengan demikian kita harus ikhlas, kita harus tawakal, dan juga kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Karena dengan cara kita bersyukur, kita dapat dengan ringan hati dan juga mudah untuk melewati segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya kita yang diberikan kesedihan, kegundahan, kekecewaan, bahkan Rasulullah SAW dahulu juga pernah diberikan kesedihan, kekecewaan. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah dengan melafalkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus percaya bahwa setiap kejadian itu ada pembelajaran di dalamnya. Esok, 1 hari ke depan, 2 minggu ke depan, bahkan beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan, kita akan bersyukur dan kita akan mengatakan, oh ternyata Allah menginginkan begini, Allah Maha Baik. Dan kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila terdapat salah, hilaf, dan kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.